ya katanya tuh bejirina insane fa aqamahu sahibul haid faqala ya ma aqamtani anta illa ma aqamani ya allazi lam yaqtali an atana ama bizil haid, yang bisa bangunin saya nih Nabi saya yaitu orang yang ya tidak senang saya senang-senang di bayangan tembok tuh. Faizan darajatuz zuhdi zahiran wa batinan. Inilah ya, begitulah ya zuhudnya ya secara zahir dan batin. Tuh ya zuhudnya ya orang-orang tuh zahirnya begitu, batinnya juga begitu. Zahirnya tuh agak merasakan kenikmatan ya zahirnya. Nah batinnya begitu juga, nggak ada merasa ya di batinnya tuh rasa sayang, rasa bengkak ya gitu ya. Nah gitu ya, darajatu zuhdi zahiran wa batinan gitu ya. La asralaha ya, enggak ada batas sudah ya. Kalau gitu gini ya. Wa qallu darajati zuhdi, sekurang-kurangnya derajatnya buat orang yang zuhud bi kulli subhatin wa mahzurin gitu. Sekurang-kurangnya kita nih kalau masuk golongan orang yang zuhud, yaitu zuhud terhadap yang subhat dan zuhud terhadap yang haram. Nah itu ya. Jadi kalau yang haram nih enggak ada, gua nggak bakal demen. Yang haram nggak bakal mau. Nah itu orang zuhud namanya. Itu paling rendah. Atau juga yang subhat ya, yang subhat tuh yang samar-samar yang kita raguin ini halal apa enggak gitu ya. Itu nah kalau ada bansos tuh gitu ini halal apa enggak gitu ya, ada bansos tuh ini halal apa enggak. Nah gitu. Nah kalau kita mau zuhud ya ragu nih ya, pemerintah duitnya dari mana dibagiin gitu ya kan gitu ya. Tuh ragu nih. Nah kan subhat tuh ya, kalau kita ragu ya berarti ya nggak diambil sayang ya gitu ya. Itu kan dari situ kan sayang diambil ya. Ini belum jadi tingkat zuhud lah. Iya, kalau yang zuhud tuh yang haram ya, emang akhirnya kawan yang haram itu udah wajib ya kita jauhin. Nah yang subhat ya itu mesti kita ya, saring dulu kan gitu ya. Kalau yang subhat itu saring dulu nih halal apa enggak kan gitu ya gitu ya. Itu yang subhat tuh paling rendah derajat orang yang zuhud katanya. Nah pikul di subhatin wa qala qaumun az-zuhdu huwa zuhdu fil halali la fi subhati. Nah tuh ya ngajarin gitu. Ada satu kaum bilang yang dinamakan zuhud yaitu zuhud pada yang zuhud pada yang halal, bukan pada yang subhat. Yang halal tuh emang kita punya, boleh nyari duit apa semua yang halal. Nah itu kita zuhudin ya. Zuhudin tuh artinya kan kita nggak sayang, kita keluarin kasih orang itu yang halal. Nah bukan yang subhat, ya subhat sih emang yang disuruh jauh gitu ya. Dan subhat sih nggak pakai perlu nggak perlu dizuhudin, emang udah harus dah gitu ya. Tuh kata satu kaum gitu ya, gitu yang halal tuh gitu ya. Tuh din lapi subhatin wal mahzuri, dan juga pada bukan yang haram gitu. Jadi kalau yang subhat dan yang haram itu nggak wajib ya kita jauhin. Nah kalau yang zuhud itu adalah yang halal. Falaisa dzalika min darajatihi fi syai'in, tidak ada pada zuhud tadi tersebut derajatnya dari sesuatu yang halal tadi. Jadi yang namanya zuhud itu yang halal gitu ya. Summa ra'au annahu la yabqa halalun fi amwalid dunya gitu. Kemudian mereka ya beranggapan nih orang kaum tadi itu yang mengatakan zuhud itu pada yang halal. Nah kemudian katanya mereka beranggapan berpendapat annahu lam yabqa halalun fi amwalid dunya ya, udah nggak ada lagi namanya harta yang halal di dunia ini. Ya, di dunia ini kan yang namanya halal tuh halal mahdo itu udah susah dah, yang benar-benar halal ya, karena halalnya itu udah bercampur
gitu ya. Amwali dunia Fala yatasawwaru zuhudul ana, maka nggak bisa lah dikatakan ya namanya zuhud zaman kita sekarang. Jadi kawan kita sekarang ini udah nggak ada yang disebut orang zuhud udah. Kenapa? Duitnya sudah campur. Nanti ada bansos, berebut, gitu. Ya, kan gitu. Udah ada banyak namanya itu orang zuhudnya orang dulu. Nah itu yang begitu-begitu kan. Itu ya kayak apa tuh? Ya Ibrahim bin Adham tuh. Ibrahim bin Adham bilang tuh, saya selama tinggal di Irak, saya nggak pernah makan korma Irak, gitu. Nggak pernah makan. Dia berapa tahun tuh tinggal di situ di Irak. Apa alasannya? Karena ya buun korma Irak itu diairin tuh, disalurin irigasinya jadi uang pemerintah. Karena uang pemerintah itu tercampur dengan uang yang haram. Gitu. Itu selama ditinggal itu nggak pernah nyobain ya yang namanya itu korma Irak tuh kagak, karena tak gitu. Ya, kalau kita doyan. Doyan. Tuh katanya udah dinama gitu ya. Tuh ya. Jadi di sini bilang tuh nggak ada lagi yang namanya zuhud di zaman kita sekarang tuh katanya ya. Kenapa harta di dunia ini udah ya bercampur dengan yang subhat gitu ya. Ya kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitabnya, kalau kita mau apa tuh mau makan minum yang halal ya yang benar halal mahdoh itu tungguin hujan. Ya air hujan gitu. Jadi kita juga air hujan tuh kita minumnya nggak pakai apa, nggak pakai gelas, nggak pakai itu, pakai tangan aja. Ini nih minum gitu. Itu juga nggak boleh diri di tempat orang. Iya, nggak boleh dari tempat orang, mestinya di halaman. Kita nggak boleh yang nyentuh apa tuh, ya kayak genteng apa gitu. Itu kan udah. Itu kata ya Imam Nawawi Al-Bantani itu 100 tahun yang lalu. Dikata sekarang zaman kita ini sekarang nyari ya apa tuh yang benar-benar halal mahdoh udah susah kayak ini begini. Nah kalau mau juga begitu. Nah jadi kita punya halaman nih kayak gitu ya, punya rumah tuh. Nah ya halaman kita yang langsung air hujan tuh langsung ya. Mau kita mandi hujanan tuh sambil kita minum gitu. Jangan dari kocoran. Ya, kalau kocoran kan umpama genteng, seng yang bikin siapa? Kalau nggak hujan nggak minum. Kalau nggak hujan nggak minum. Iya, gitu. Ya, kalau enggak ya kalau punya apa tuh, ya punya kebun. Nah itu kan ada air apa tuh, ya. Nah, air umpama apa tuh, ya air Sumur apa namanya tuang. Kan ada tuang. Kalau umpama kita punya apa tuh kebun kan ada umpama kan ada tuang apa tuh, ya bambu, aren. Nah dari kebun kita itu kita ambil buat minum. Gitu. Iya. Bapak. Nah, itu juga kita gali sumur. Gali sumur. Sumur bikin sumur, tapi ngambilnya nggak boleh pakai ember. Turun. Iya, kalau bikin ember yang bikin ember capek. Nah, kecuali pengamen yang bikin ember. Pengamen bikin ember nih, kasih. Nah, kita yakin dah dia gitu, dia bikinnya udah pasti benar nggak campuran gitu. Kamu bikin jadi apaan nih? Batok kelapa. Iya, dari batok kelapa. Iya, dipompongin itu bajing. Ya, begitu. Itu kata Nawawi Al-Bantani 100 tahun yang lalu. Dia bilang zaman kita nih kalau kita nyari yang namanya halal mahdoh tuh udah susah katanya. Kalau mau juga begitu caranya. Ya, tuh ya, dibicarakan tuh di dalam bab apa ya, bab buka puasa gitu ya, gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, kurang katanya jangan kini ya ada yang tasarrutunya gitu, kisubatin wa halalin ya. Balai sadalika min darajat disai summa law anahu lam yaqra halalun fi amwali dunya. Fala yatasawwarul zuhru an fa in qulta, kalau kamu tanya saya ya, Imam Ghazali ini bilang maka nasahihu ya, kalau emang nih masalah ini benar yang dikatakan di dunia itu nggak ada lagi ya masalah yang halal gitu.
ya maka nasahih wa anazuhda tarku ma siwallah, yaitu yang dikatakan zuhud itu meninggalkan sesuatu selain daripada Allah. Jadi di hati kita tuh hanya ingatnya sama Allah, yang lainnya enggak. Itu namanya zuhud gitu ya. Nah gitu ya. Pakai fayatasawwaru zalika ma'al akli wasyurbi walubsi wa mukhalatun nasi wa mukalimatihim wa kullu zalika istighalun bima siwallah ta'ala. Ya gitu ya. Jadi ada orang nanya nih gitu, emang benar tuh yang dikatakan tuh zuhud itu hanya ya itu ingat sama Allah, meninggalkan selain ya daripada Allah. Nah sedangkan kita ini ya itu ya, nah ya bagaimana tuh kita ini bisa jadi zuhud, katanya sedangkan kita ini masih makan, minum, pakaian, mukhalatah, bergaul sama orang gitu ya, mukalamatihim ya, ngobrol ngapa sama orang, bisa gak dikatakan zuhud gitu ya. Tadi kan dikatakan yang namanya zuhud tuh hanya ingatnya sama Allah, jadi gak ingat makan, gak ingat minum apa dan semua tuh ya, bergaul aja enggak, pokoknya sama Allah tuangan. Itu yang namanya zuhud tuh tadi kan, yang kayak gitu kan. Habis mau makan tadi di dunia ini udah gak ada yang halal kan. Nah jadi gimana? Ya kagak makan. Iya, nggak makan, nggak minum gitu. Kenapa tuh yang disebut tadi? Bilang kalau di dunia ini nggak ada lagi yang namanya halal gitu, ya kan itu. Nah jadi kalau nggak begitu kita ngapain? Ya ingat sama Allah aja udah. Nah sedangkan kita ini sekarang masih apa? Makan, minum, ya bergaul, ya ngobrol kan gitu, ya. Nah ini bisa nggak dikatakan zuhud? Gitu ya. Bisa gak katanya gitu, orang nanya Imam Ghazali gitu ya. Nah apa jawab Imam Ghazali ya? Fa'lam anna ma'nal insyirafi fi'ani dunya ilallah wal ikbalu bi kullil qalbi ya gitu alaihi ya zikran wa fikran gitu. Kata Imam Ghazali jawabnya bahwa pengertian insirafu berpalingnya tuh kita dari dunia yaitu kepada Allah, yaitu wal ikbalu bikul lil qalbi alaihi, itu benar-benar menghadap seluruh hati kita itu kepada Allah. Itu yang dikatakan insiraf tuh ya, mudahkan tuh kita berpaling dari dunia nih, artinya kita udah gak kenal lagi, nggak mau lagi sama dunia. Nah jadi berarti kita tuh dia benar-benar tuh menghadap kepada Allah, katanya zikran wa fikran, baik dengan zikir lisan atau dengan tafakur ya, zikir malam gitu. Memang dah begitu tuh katanya tuh kalau orang yang udah berpaling daripada dunia gitu ya. Nah, wala yatasawwaru zalika illa ma'al baqa'i, nggak bisa terjadi terbentuk begitu tuh kecuali ya dengan adanya yang kuatin, yang bakal ngekelin. Nah kita kan nggak bisa kan kalau makan, nggak minum, nggak gimana udah. Iya kita nggak tanya Allah, zikir aja subhanallah subhanallah, perutnya keroncongan. Ya, mulutnya haus, pengen minum, subhanallah nggak bakal bisa, bener kan? Tuh ya, cocok kan gitu, gitu, ya, cocok nggak bakal bisa tuh orang gitu duduk aja di masjid, ya di musola, pegang tasbih dari pagi sampai sore, seminggu, sebulan gitu, duduk aja ke perutnya, keroncongan, lapar, keroncongan, aku nggak mau min, nggak ada. Nah itu 3 jam aja nggak minum, iya, tuh ya, nggak bisa nih walayatasaradu illa ma'al baqa, kecuali yang bisa ngekelin kita, artinya kita bisa jadi mantep, gitu. Nah wala baqa'u illa bidaruratin nafsi, nggak bakal tuh orang itu bisa mantep, bisa kekel tuh kecuali dengan kebutuhan diri.
Kalau kita penuhin kebutuhan diri kita, itu baru bisa Mantap. kan? Itu mau tasbih, mau zikir kan gitu ya. Kan gitu. Nah itu kan bisa mantap tuh kita zikirin kalau apa? Ya, kebutuhan diri kita kan terpenuhin. Ya, kita makan. Kan gitu, perut kenyang. Nah, enak kan zikir. Ya, perut apa? Ya, haus. Kita minum. Enak kan? Enak bisa. Nah, kalau nggak makan nggak minum. Ya, gimana? Tawakal tuh katanya bisa mantap begitu katanya gitu ya. Nah, gitu ya. Pamahman suatu ikata sholat minat dunya, pamahma ikata sabda minat dunya, ala dafil muhlikati anil badani, wa kana warduka al isti'anata wil badani alal ibadati lam takun mustaqilan bi ghairillahi ta'ala. Nah inilah jawabannya ya. Jadi kita tuh yang namanya zuhud kan hati kita selalu hanya sama Allah aja. Nah sedangkan kita nggak bisa tuh hati kita terus ya ingat sama Allah. Kalau kebutuhan diri kita ini kita nggak penuhin. Nah dengan kita penuhin tuh ya diri kita nih, kebutuhan diri kita yaitu makan, minum, pakaian kan. Nah itu katanya barulah katanya wa mahna iktasabta minad dunya ya. Kapan-kapan tuh kamu batasin daripada dunia untuk didafil muhlikatil badan, untuk mencegah kerusakan badan kita nih, baik badan kita nggak sakit nggak apa kan, itu kerusakan badan kan gitu ya. Mereka dengan badan karena berduka al isti'anatal bil badani alal ibadati, maka tujuan kamu, niat kamu itu ya menjadikan tuh pertolongan dengan badan kamu untuk ibadat kepada Allah itu ya. Nah, itu nggak termasuk bilangan ya meninggalkan dukun tetap tuh. Jadi kita nggak termasuk orang yang lalai. Lam takun mustaqilan bi ghairillah. Tidak termasuk kamu ini orang yang sibuk dengan dia bukan kepada Allah. Jadi kalau kita niatnya tuh ya untuk mencegah kerusakan badan kita nih ya, untuk mantepin dalam ibadah. Nah ya kita makan, kita minum itu tujuan kita tuh supaya itu nggak termasuk kita ya sibuk kepada yang selain daripada Allah. Itu termasuk kita masuknya masih orang yang ingat kepada Allah. Jadi kan orang yang zuhud itu kan harus ingat tuh sama Allah kan gitu ya. Nah tuh ya. Ya, kita dalam takun mustaqilan dikatakan fa inna la yatawassalu ila syai'i illa bihi, karena tidak ada sesuatu yang bisa sampai tuh ya kepada ya gitu, sampai kepada sesuatu illa bihi ya, kecuali dengan dia itu pertolongan itu gitu ya. Illa bihi fahuwa minhu, maka pertolongan itu termasuk bagian daripada zuhudnya gitu ya. Nah minhu fal mustaqilu bi arafin naqati wa saqiha ila tariqil haji, orang yang menjadikan kesibukannya itu dengan memberi makan ya onta ya dan beri minum onta dalam perjalanan haji, laisa muqridan alal haji, berarti dia nggak berpaling dari haji ya. Kan dulu kan orang haji kan pakai kuda, pakai onta. Nah sekarang kita pergi haji nih naik kuda. Nah kemudian tuh kuda kita atau onta kita kasih makan, kita kasih minum tuh kuda. Nah itu berarti kita kan tujuan kita buat supaya sampai ke melaksanakan haji. Nah itu berarti kita nggak berpaling daripada niat untuk haji. Nah begitu juga kita zuhud tuh hati kita, kan kita makan, kita minum apa. Nah ya, karena tujuan kita tuh buat ingat kepada Allah. Nah kalau nggak makan nggak minum gimana mau zikir? Ya pusing, ya bisa sakit, stres bisa. Nah bisa, kalau nggak makan nggak minum kan panas, nah stres.
Nah, ya kita makan, kita minum buat bawa ke sono. Jadi sebagai wasilahnya tuh. Nah, itu termasuk enggak termasuk orang yang berpaling dari Allah katanya tuh ya. Nah, dibandingkan tuh kalau kita pergi ya, itu kan kita pergi haji tuh. Nah, kita kasih makan apa semua kendaraan kita, nah berarti kan kita tujuan kita kan pergi haji. Nah, gitu ya. Ini dicontohin seperti itu kita ya.